Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat duhur yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Makassar, Programa 1, dan tentu juga pemirsa RRI Net di channel YouTube RRI Makassar. Hari ini kita kembali bersama di acara Forum Ramadan, dan tentu Forum Ramadan hari ini adalah hari terakhir selama 1 bulan penuh kita melaksanakan forum ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini di hari ke-29 Ramadan atau hari Kamis 20 April 2023, kita akan membahas salah satu ibadah yang paling penting apalagi sebelum berakhirnya Ramadan ini, yaitu mengenai kewajiban zakat fitrah. Dan kegiatan ini terselenggara atas kerjasama RRI Makassar dan juga Dompet Duafa. Dan untuk hari ini kita akan mendengarkan penjelasan seperti apa kewajiban zakat fitrah ini bersama Ustadz Dr. Muhammad Suhupi SAG MAG. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat duhur yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar Forum Ramadan yang hari ini kita sudah berada di hari yang ke-29 Ramadan. Pembahasan kita pada Forum Ramadan kali ini itu membahas tentang kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Di dalam bulan suci Ramadan ini paling tidak ada 3 ibadah khas yang kita lakukan, yang kita tidak temukan di luar dari bulan suci Ramadan, dan pelaksanaannya hanya bisa dilakukan khusus dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah puasa Ramadan, puasa selama sebulan lamanya, dan ini menyangkut pelaksanaan puasa pada waktu tertentu, yaitu bulan suci Ramadan. Maka orang yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan puasa, maka dia diwajibkan melaksanakan puasa. Orang-orang yang tidak mampu melakukan puasa di bulan suci Ramadan ini, maka agama Islam juga menyiapkan pengganti yang disebut dengan qada puasa. Bagi yang tidak memungkinkan untuk melakukan membayar qalah atau qada puasa, maka syariat Islam juga menyediakan pada bagian lain yang disebut dengan fidyah. Jadi satu ibadah khasnya bulan Ramadan ini adalah puasa bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah pelaksanaan qiyamu Ramadan, atau biasa kita dengar dengan istilah salat tarawih. Salat tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Nanti setelah kita keluar dari bulan Ramadan, biar sehat bagaimana, biar sempat bagaimana, kita tidak lagi melakukan salat tarawih. Karena salat tarawih ini adalah salat yang diajarkan oleh Rasulullah, diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dilakukan khusus di bulan Ramadan, sehingga istilah di dalam hadis disebut dengan qiyamu Ramadan. Yang ketiga, jamaah yang berbahagia, adalah menunaikan zakat fitrah. Ini juga menyangkut dan berkaitan langsung dengan bulan suci Ramadan, karena pelaksanaan zakat fitrah ini hanya yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan.
Kalau kita mengeluarkan di luar bulan suci Ramadan, maka Nabi menyebut itu bukan lagi disebut dengan zakat fitrah, tetapi hanya disebut dengan sedekah biasa. Jadi yang membedakan antara zakat fitrah dengan sedekah biasa itu pada tata cara menunaikannya dan waktu dikeluarkannya. Untuk zakat fitrah ini biasa juga ulama kita menyebut dengan istilah zakatun nafs atau zakat jiwa, zakat diri. Sehingga ini menjadi kewajiban per individu, kewajiban bagi setiap individu yang bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka waktu menunaikan zakat fitrah itu sebenarnya boleh ditunaikan sejak masuknya bulan suci Ramadan. Jadi waktu pelaksanaannya sejak masuk bulan suci Ramadan sampai dengan tanggal 1 Syawal sebelum khatib Idul Fitri naik membacakan khutbahnya. Setelah khatib Idul Fitri itu sudah naik, maka pemberian dalam bentuk beras atau dalam bentuk apa itu tidak lagi dinilai sebagai zakat fitrah, tetapi dikategorikan sebagai sedekah biasa. Siapa-siapa yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, ini jamaah yang berbahagia, berbeda dengan zakat mal atau zakat harta. Kalau zakat harta menyangkut tentang kemampuan atau menyangkut tentang daya milik kita yang kita miliki dari harta itu. Jadi ada ukuran-ukuran tertentu, ada takaran-takaran tertentu dan dikeluarkan dalam jumlah-jumlah tertentu. Sehingga yang mengeluarkan zakat harta atau zakat mal ini betul-betul dianggap oleh syariat itu orang yang mampu. Tetapi untuk zakat fitrah, ini untuk zakat fitrah ukuran mampunya itu sangat kecil, Pak. Di kitab-kitab fikih, khususnya fikih Syafi'iyah, fikih-fikih yang berhaluan kepada Imam Syafi'i, itu menyebutkan bahwa orang yang dianggap mampu untuk berzakat fitrah adalah siapa saja umat Islam yang sudah bisa menjamin bahwa ada bahan makanan yang bisa tersedia sampai dengan tanggal 1 Syawal. Jadi kalau di keluarga kita atau kita sudah bisa menjamin bahwa tanggal 1 Syawal itu ada makanan dan bisa makan pada sampai dengan makan malamnya di 1 Syawal, maka itu kita dianggap mampu untuk berzakat fitrah. Dianggap memiliki kewajiban berzakat fitrah. Bahkan dalam fikih Syafi'iyah orang penerima zakat pun, Pak. Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah menerima zakat nih di 29 Ramadan, dia sudah terima zakat dan dia menghitung bahwa zakat yang diperoleh di 29 Ramadan ini sudah menjamin kehidupannya di tanggal 1 Syawal, maka itu berarti dia juga wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi penerima zakat sekalipun, karena ukuran pemberi zakat itu ukurannya sangat rendah. Begitu juga yang dikeluarkan kan sangat kecil. Nabi menyebut dengan satu sa' dari kurma atau gandum, Pak. Satu sa' itu kira-kira satu genggaman orang Arab dulu, Pak. Jadi sa' itu semacam itu yang disebut dengan satu sa'. Setelah itu karena ukuran itu sudah tidak ada lagi, Pak. Sa' itu sudah bukan lagi ukuran. Sekarang kita punya takaran yang masyhur itu adalah kilogram dengan ukuran liter, Pak. Maka yang pertama ini dilakukan konversi. Konversi yang pertama adalah tentang apa yang dikeluarkan, bagi ukuran apa yang dikeluarkan. Rupanya gandum itu dianggap dulu adalah bahan makanan pokok orang Arab, Pak. Maka yang pertama dikonversi adalah
bendanya. Maka dikonversilah gandum itu ke makanan pokok orang Indonesia. Orang Indonesia makannya nasi, bahannya adalah beras. Maka kita di Indonesia ini mengeluarkan zakat fitrah itu, konversi pertamanya adalah bentuk makanan pokok, yaitu berupa beras. Setelah itu dikonversi ukurannya. Satu sa itu kemudian dikonversi berapa? Maka muncullah konversi, misalnya ketika satu sa ini dikonversi ke kilogram, maka muncullah angka 2,5 kilo. Ada yang menyebut 2,6 sampai 2,8 kilo. Jadi di kilogram itu 2,5, 2,6, 2,7, 2,8. Kalau dikonversi ke liter, maka hampir sampai 4 liter, 3,5 liter. Biasanya untuk mencapai level aman kita mencukupkan sampai dengan 4 liter. Nah, sekarang ini karena tidak semua kita ini bisa menghasilkan beras, Pak. Tetapi ada uang untuk membeli beras. Dulu orang memang menyimpan itu beras, Pak, sampai bertahun-tahun di rumahnya. Di kampung-kampung itu sampai saat ini persediaan stok beras itu dihasilkan sendiri dari bertani, setelah bertani menyimpan lagi gabahnya, setelah gabahnya diolah menjadi beras, berasnya disimpan dan berkarung-karung di rumahnya. Tapi untuk masyarakat perkotaan itu kelihatannya membeli beras sesuai dengan kebutuhan bulanan, karena berasnya mudah didapatkan dengan hanya menyediakan uang. Maka kemudian ulama kita berijtihad, beras itu boleh lagi dikonversi ke dalam rupiah. Jadi yang dekat dengan konversi pertama adalah bahan makanan pokok. Setelah bahan makanan pokok itu bisa lagi dihitung dengan dikonversi dengan uang, Pak. Tentu uangnya yang dimaksud adalah sesuai dengan berapa nilai beras yang dia harus beli dengan jumlah 4 liter. Ada ukuran-ukurannya, tetapi Kementerian Agama dalam hal ini misalnya Badan Amil Zakat Nasional atau lembaga-lembaga zakat itu membuat takaran-takaran. Kelas tingginya misalnya 10.000 1 liter, kelas bawahnya 8.000 1 liter, di bawahnya lagi 6.000 1 liter, Pak. Tetapi ini hanya untuk mendisiplinkan kita mengatur. Jangan sampai ada yang mencari-cari berapa jumlahnya. Tetapi pada prinsipnya mengeluarkan zakat fitrah itu kalau dikonversi dengan uang, itu disesuaikan dengan beras apa kebiasaan kita makan dalam setahun ini. Jadi tidak boleh misalnya waktu makan untuk konsumsi sehari-hari beras yang harga 10.000 1 liter. Pas mengeluarkan zakat fitrah dicari beras-beras kualitas rendah, harganya 6.000 atau 7.000 1 liter. Maka ini dibutuhkan sekali lagi kejujuran dalam menilai zakat fitrah kita. Sebenarnya kalau ingin kita nilai, Pak, 1 tahun ini Allah memberikan kepada kita kehidupan, Pak. Hanya diminta 4 liter, Pak. Kalau diuangkan kira-kira hanya diminta 40.000. Ini sungguh hina dan sungguh sangat luar biasa pembangkangannya kepada Allah kalau hanya 40.000 diminta dalam setahun, Pak. Allah minta sebenarnya ini bukan pengorbanan yang besar, tetapi Allah hanya ingin melihat ketundukan kita ketika kita harus mengeluarkan zakat fitrah. Hanya sebagai bukti keimanan kita karena ditetapkan waktunya, ditentukan kadarnya, dan kepada siapa kita salurkan. Setelah itu sebenarnya ini menunjukkan saja keimanan kita kepada Allah, Pak. Kalau nilainya bagi bapak-bapak yang profesional, yang karyawan, itu mungkin jauh lebih banyak pembeli kue sehari-harinya dibanding dengan berzakat 4 liter per tahunnya. Hanya saja ini ketundukan, nilainya itu Allah ingin melihat
sejauh mana ketundukan kita untuk melaksanakan zakat fitrah ini. Yang terakhir, Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah duhur yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pendengar forum Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Kepada siapa kita salurkan, Pak? Kita sebenarnya menyalurkan untuk zakat fitrah tentu berbeda orientasinya dengan zakat mal. Walaupun ulama membolehkan kita menyalurkan pada 8 golongan penerima zakat. 8 penerima golongan zakat ini silahkan disalurkan kepada 8 itu, tetapi secara prioritas zakat fitrah ini lebih dikhususkan kepada tu'matan lil masakin, sebagai bahan makanan untuk orang-orang yang fakir dan untuk orang-orang yang miskin. Karena melihat dari runut sejarah disyariatkannya ini zakat fitrah, kemudian tata caranya, maka kelihatannya lebih berorientasi kepada zakat yang bersifat konsumtif. Islam ini luar biasa, Pak. Ada 2 hari raya besar dalam Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Dua-duanya ketika kita merasa bergembira karena hari raya, dua-duanya ada ajaran berbagi. Di Idul Fitri ada zakat fitrah, di Idul Adha ada pembagian hewan kurban. Seakan-akan ada pesan yang harus sampai kepada umat Islam bahwa kalau kita bergembira itu salah satu tradisi dalam tradisi syariat Islam itu adalah diajarkan kita berbagi, Pak. Jadi dua hari raya ini seluruhnya ada ajaran berbaginya, termasuk hari raya Idul Fitri yang akan kita hadapi ini. Maka Islam tidak mau melihat sebahagiannya bergembira ria, sebahagiannya bersedih. Ukuran tingkat yang paling bersedih itu ketika kita berbahagia dan ada orang yang tidak bisa makan, Pak. Kita mungkin sudah sibuk memenuhi kue-kue lebaran, baju-baju lebaran, tetapi ingat, mungkin ada tetangga kita yang hari ini, Pak, untuk mengatur makan sehari-harinya itu belum mampu, Pak. Maka nanti di hari raya tidak boleh ada yang bersedih. Harus sampai semua bantuan itu, zakat itu, dan membuat saudara-saudara kita yang tidak seberuntung orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah juga ikut bergembira, merasakan gembiranya dan merasakan kegembiraan daripada pelaksanaan Idul Fitri ini. Hadirin yang berbahagia, tentu yang kedua, bahwa pelaksanaan zakat fitrah ini berkaitan dengan bulan Ramadan dan tanggal 1 Syawal, Pak. Maka ingatkan kepada seluruh saudara-saudara kita, anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, terutama yang pergi merantau tuh. Saatnya menghubungi di mana zakatnya disalurkan, di mana dikeluarkan. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumus shaim yata'allaku bainas sama'i wal ardi." Puasanya orang yang berpuasa, yata'allaku bainas sama'i wal ardi, itu tidak sampai ke langit, tidak juga sampai ke bumi, kata Rasulullah, tak gantung-gantung. Illa biz zakatil fit, kecuali dia sudah melakukan dan mengeluarkan zakat fitrah. Saya kira ini pengantarnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan jemaah yang ingin bertanya langsung disebutkan namanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah 1 bulan melaksanakan ibadah puasa dan tarawih dan rangkaiannya. Ya, mungkin ada lebaran besok atau ada yang hari Sabtu barangkali. Jadi kemarin juga bertanya masalah zakat itu. Nah, ini saya mau tanya Pak Ustaz, itu saya pernah baca bahwa ada bukan orang Islam tapi dia sudah tertarik dengan Islam. Ternyata rupanya dia sudah berhak dikasih juga dia zakat fitrah itu. Ya. Kemudian waktu saya
kecil di kampung itu memang pada saat itu sangat sulit kehidupan. Jadi orang-orang kampung di sana dia hanya memakan ketela itu dari gunung itu yang dibikin. Ternyata itu yang disakatkan juga dia, karena dia jadikan makanan pokok pada waktu itu. Kemudian ada juga singkong ya, ubi kayu itu juga yang sudah dikeringkan, itu juga dia sakatkan saya lihat pada waktu itu, pada waktunya. Apakah betul? Kemudian sejak kapan zakat ini? Apakah sebelum Rasulullah itu sudah ada nabi yang berzakat dengan umatnya pada saat itu, seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ditanggapi Ustaz. Iya. Ada 3 poin ini Pak Tamri. Yang pertama tentang mu'allaf. Jadi memang itu di Al-Quran, mu'allaf itu masuk salah satu kelompok yang diberikan zakat. Jadi di zaman Rasulullah memberikan kepada orang-orang mu'allaf, kemudian di zaman Abu Bakar, setelah itu di zaman Umar bin Khattab itu menghapus pemberian kepada mu'allaf karena dianggap dulu di zaman Rasulullah ini sebenarnya syiar. Jadi kalau dia masuk Islam kemudian masih goyang akidahnya, maka Islam itu datang, salah satu cara menawarkannya untuk membujuknya untuk tetap dalam Islam adalah memasukkan ke dalam kelompok penerima zakat. Jadi setelah itu Umar bin Khattab berijtihad, tidak memberikan lagi kepada mu'allaf karena dianggap tidak lagi strategis. Bukan berarti ayatnya dihapus, tetapi dalam implementasinya dipilah-pilah karena lebih banyak ke fakir miskin. Nah, sekarang ini di zaman kita sekarang ini bagaimana memahaminya? Jadi sangat kondisional, sangat kondisional. Kalau diberikannya kepada Al-Quran itu menyebut salah satu kelompok penerima zakat mu'allaf. Tetapi bukan berarti kalau ada amil zakat harus menyerahkan ke delapan-delapannya. Tapi amillah yang membuat pemetaan. Ini sebenarnya salah satu yang dilakukan oleh dompet duafa itu setelah melakukan pendataan terhadap penerima-penerima zakat, maka kemudian dilakukan pemetaan tentang apa-apa yang harus diberikan. Ada kelompok memang kelompok yang diberikan dalam bentuk konsumtif karena yang sangat dibutuhkan saat itu adalah yang bersifat konsumsi. Ada kelompok yang kalau diberikan dalam bentuk konsumtif itu justru mubazir karena pada prinsipnya dia bisa makan, dia bisa minum, tetapi dia terjerat pada siklus kemiskinan. Makanya itu Al-Quran membedakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, membedakan antara fakir dan miskin. Orang fakir itu dalam terminologi fikih adalah orang yang memang tidak ada sumbernya, sehingga 0% penghasilannya. Wal masakin itu orang miskin ada sumber, tapi hasil dari sumber itu tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhannya, maka dia wal masakin. Kalau dalam istilahnya dompet duafa ada yang berpotensi miskin, jadi berpotensi fakir, orang miskin berpotensi miskin, berpotensi menjadi fakir. Nah ini sebenarnya bisa dikembangkan dengan memberikan modal-modal usaha, Pak. Nah, bagaimana dengan makanan yang kedua, makanan pokok dalam bentuk yang lain? Maka silahkan mengeluarkan zakat sesuai dengan makanan pokok di daerah itu, karena sudah dikonversi. Ada 2 cara mengkonversi makanan pokok itu. Yang pertama, apakah ukurannya dalam 1 sa' itu, dalam 1 liternya, jika memungkinkan untuk di liter atau di kilo, di beratnya.
Tetapi jika tidak memungkinkan makanan pokoknya, maka langsung nilainya yang dikonversi. Misalnya beras pada level yang tertinggi adalah 40.000 per orang. Maka untuk zakat fitrah misalnya dalam bentuk jagung nih, karena makanan pokoknya adalah jagung, atau dalam bentuk sagu karena makanan pokoknya sagu, atau dalam bentuk ubi karena makanan pokoknya, berapa banyak ubi atau berapa banyak sagu yang senilai dengan 40.000. Jadi mengkonversi dengan model yang kedua. Jika sulit mengkonversi dalam ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan. Jadi 40.000-nya ini menjadi alat pengkonversi. Jadi misalnya sagu itu satu begini baru dapat 40.000, maka sebegitulah zakat fitrahnya. Jadi ini tidak menutup kemungkinan ada daerah-daerah lain yang makanan pokoknya berbeda dengan kita yang makanan pokok dari nasi yang berbahan beras. Kan kita sudah berbeda juga dengan zaman Rasulullah. Rasulullah gandum, yang dikeluarkan gandum dan kurma, karena itulah produk pertanian yang hampir dimiliki oleh seluruh orang Arab, Pak. Nah, kita yang bisa dimiliki oleh seluruh orang Indonesia adalah beras. Karena pasti di setiap rumah-rumah itu ada berasnya. Maka itu yang dikeluarkan zakat fitrahnya. Untuk makanan pokok yang lainnya silakan melakukan konversi sesuai dengan makanan pokok apa yang dimakan di masyarakat itu. Kemudian sejak kapan itu zakat disyariatkan? Sebenarnya zakat ini termasuk ibadah yang tertua, Pak. Seluruh nabi-nabi dan rasul Allah itu ada ibadah zakatnya, Pak. Tadi disebut Nabi Musa, di Al-Quran juga disebutkan Nabi Musa juga ada zakatnya. Jadi syariat zakat ini ada semua pada nabi-nabi dan rasul Allah. Hanya yang berbeda pada teknis syariat pelaksanaannya. Bentuknya apa, cara penunaiannya bagaimana, waktu menunaikan kapan, itu yang banyak berbeda antara satu umat dengan umat yang lain. Sama dengan puasa, Pak. Puasa itu juga syariatnya sejak Nabi Adam kan, turun sampai Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, sampai Nabi Isa. Seluruhnya ada syariat puasa, hanya bentuk-bentuk puasanya berbeda. Puasa yang dimaksud adalah menahan, waktu-waktu pelaksanaannya berbeda. Nanti di umat Nabi Muhammad, kita umat Islam, bentuknya itu menahan tidak makan sejak terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Dan itu kita lakukan selama sebulan lamanya, 1 bulan suci Ramadan sebagai puasa yang wajib. Nah, zakat ini juga sebenarnya adalah syariat yang turun-temurun, Pak. Dulu di masa Rasulullah waktu di Mekah, kalau turun ayat-ayat tentang zakat, Pak, itu masih bersifat umum. Hanya disuruh, makanya nanti ada istilah sedekah yang diterjemahkan oleh ulama menjadi zakat. Karena dulu ayat-ayat Makkiyah itu kalau bicara zakat mengistilahkan sedekah dan tidak ada aturannya, pokoknya disuruh saja oleh Nabi, ayo keluarkan. Sampai Abu Bakar waktu mau hijrah, sahabat-sahabat mau hijrah dikasih semua ke Nabi. Abu Bakar ditanya, lalu untuk kamu apa? Kata Abu Bakar, saya cukup Allah dan Rasulnya, Pak. Setelah itu, di tahun kedua setelah hijrah Rasulullah, kemudian turunlah syariat zakat seperti kita ini. Hitungannya berapa, kapan dikeluarkan, dalam bentuk apa. Nah, inilah sampai teratur. Nah, kita insya Allah masih punya waktu selama Ramadan ini sampai dengan tanggal 1 Syawal untuk melaksanakan zakat fitrah. Ingatkan bapak dan ibu-ibu, mengingatkan kepada saudara-saudara kita jangan sampai keluar dari Ramadan ini lantas tidak mengeluarkan zakat fitrahnya. Dan keluarkanlah pada tempat-tempat yang layak dan tempat-tempat yang amanah, yang kira-kira kita meyakini betul bahwa zakatnya akan sampai
zakatnya diatur dengan baik, karena kita susah lagi untuk menjaga keamanahan kalau kita tidak melihat lembaga-lembaga mana yang bisa. Ada 2 kriteria di Indonesia yang bisa kita tempati. 1, ada yang berbentuk badan, namanya Badan Amil Zakat Nasional. Biasanya ini melekat pada struktur pemerintahan, bukan pemerintah tapi dia dilekatkan, misalnya tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Ada lembaga-lembaga amil zakat, ini yang bentukan swasta, Pak, namanya Lembaga Amil Zakat. Salah satu lembaga amil zakat itu salah satunya adalah Dompet Duafa, dan banyak lembaga-lembaga yang inilah salah satu tempat kita menyalurkan zakat. Sekarang kriteria menyalurkan zakat itu sudah banyak modelnya, Pak. Bisa langsung mendatangi, bisa langsung via telepon untuk konsultasi, bisa juga dibantu menghitung zakatnya, bisa juga dibantu untuk menyalurkan dalam bentuk-bentuk sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh muzakki. Saya kira demikian, Pak. Baik, masih ada pertanyaan dari jemaah? Kita buka pertanyaan juga dari pendengar kita yang mau bergabung. Silakan nanti pendengar kirimkan pesan singkatnya di program 1 RRI Makassar, nanti akan kami bacakan. Disebutkan namanya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abin Sair yang biasa singgah untuk berjamaah di sini. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menanggapi beberapa pertanyaan tadi menyangkut masalah zakat. Ya, jadi intinya bahwa zakat memang perlu kita utamakan dulu, sudah dijelaskan dari masalah zakat fitrah itu wajib bagi setiap manusia. Pertanyaan saya, Ustaz, pertama, apakah masih bisakah menerima mengeluarkan zakat bagi bayi yang lahir apabila khatib sudah naik di mimbar? Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini masih sering kita pakai itu banyak yang utama adalah zakat fitrah, selalu zakat fitrah. Jarang kita singgung masalah zakat harta. Yang saya inginkan masalah harta itu bagaimana pasif-pasifnya itu, misalnya uang yang kita pakai berapa pasirnya, apakah sekitar 1 sampai 50, apabila tidak terpakai selama 1 tahun berapa zakatnya dikeluarkan dalam 1 tahun. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya ini masalah saya lihat ini zakat kita ini punya potensi di Sulsel itu atau di sekitar Makassar itu punya potensi masalah zakat harta. Kalau saya tidak salah dengar di apalagi itu di Google atau di YouTube bahwa kita punya harta itu di Sulsel itu sekitar berapa triliun gitu. Tetapi cuma salat ini di Basnas itu bahwa biasa miliar saja. Jadi kira-kira mungkin barangkali orang-orang bagaimana cara ini supaya menyadarkan bahwa hartanya itu harus dikeluarkan dalam setiap tahun. Apalagi kalau banyak yang pengusaha-pengusaha yang luar biasa, tapi dia tidak mengerti apa sebetulnya itu zakat harta yang ia keluarkan, berapa dia punya pengeluaran yang harta ya. Ini yang saya sampaikan sebanyak 3 pertanyaan. Jadi saya mau kepada Atul Ustaz untuk memberikan komentar atau jawaban yang solusinya yang terbaik untuk bagi orang-orang kita, apalagi orang-orang beriman yang mampu untuk melakukan zakat, terutama di zakat harta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan, Ustaz. Iya. Silakan. Terima kasih Pak Amir. Yang pertama tentang bayi. Jadi kewajiban zakat fitrah itu menyangkut tentang keberadaan kita pada waktu bulan suci Ramadan dan tanggal 1 Syawal sebelum khatib naik ke mimbar. Berarti kalau tidak sempat ketemu dengan 2 waktu ini, maka tidak ada kewajiban, Pak. Misalnya meninggal sebelum Ramadan atau lahir setelah khatib naik di atas mimbar, berarti masanya sudah lewat, maka tidak ada kewajiban.
Tapi kalau belum naik, Pak, nah ini biasa yang subuh-subuh melahirkan. Subuh-subuh melahirkan, maka telepon memang orang tuanya yang ada di rumah. Tunaikan juga untuk anak kita yang sempat menghirup paginya Syawal, Pak. Paginya Syawal. Jadi itu salah satu syarat pelaksanaan zakat fitrah. Kemudian yang kedua tentang zakat harta. Zakat harta itu zakat mal ada bermacam-macam. Yang pertama zakat simpanan atau zakat tabungan, Pak. Dan ini yang banyak dipakai hitungannya. Yang kedua zakat ternak. Zakat ternak tertentu. Yang ketiga zakat pertanian, dan keempat adalah zakat perdagangan. Nah, ukuran yang dipakai untuk zakat simpanan, zakat mal itu adalah menggunakan ukuran emas. Jadi satu syaratnya harta itu milik kita seluruhnya dan kita kuasai. Emasnya kita kuasai dan itu milik kita. Barangnya kita kuasai dan itu bisa kita miliki, Pak. Jadi milkut tam, kita berkuasa atas benda itu, Pak. Yang kedua, dia sudah memenuhi haul. Haul itu, benda itu sudah kita miliki, harta itu sudah kita miliki 1 tahun untuk harta simpanan, tabungan. Yang ketiga, dia memenuhi nisab, takaran, ukuran terkecilnya. Berapa nisabnya? Tadi ditanyakan berapa nisabnya. Ulama kita sebenarnya menggunakan ukuran-ukuran emas, sekarang dikonversi menjadi gram, itu nisabnya 88 gram emas. Jadi ada juga yang menyebut 90. Jadi anggaplah 90 kita punya. Ya, kalau harga emas 1 juta berarti 88 juta. Jadi kalau bukan emas yang disimpan, tapi dia menyimpan uang 90 juta berarti sudah cukup, kan? Sudah cukup. Maka kalau 90 juta itu kita sudah miliki selama 1 tahun. Jadi kalau 90 juta tapi 2 hari jadi miliki belum masuk. Tapi kalau sudah dimiliki selama 1 tahun berarti betul-betul mampu, karena bisa hidup 1 tahun tanpa mengganggu uang tabungannya. Maka 90 juta itulah keluar 2,5% per tahunnya, Pak. Jadi itu zakat tabungan. Kalau dia zakat pertanian itu per panen, tidak pakai haul, Pak. Jadi 1 kali panen dapat 650 kg beras. 650 kg beras, maka keluar 5%. 650 kg. Jadi diukur lagi pakai beras 650. Nah, anggaplah 1 kilo, berapa 1 kilo sekarang? 20.000 ya. Anggaplah 20.000 atau anggaplah 10.000 supaya gampang hitungannya. Berarti kalau diuangkan 650 berarti 6.500.000, Pak. Nah, zakat pertanian ini cara mengkonversinya. Kalau dia bukan petani padi, dia petani coklat, maka konversi berapa banyak coklat sama dengan 6.500.000 harganya. Maka kalau sudah panen capai 6.500.000 keluar 5%. Itu namanya disebut dengan zakat pertanian. Nah, kemudian sebenarnya zakat ini Pak Amir yang ketiga itu potensi raksasa ekonomi sebenarnya ini kalau dia berpotensi dengan baik. Potensi kita tahun ini setelah menghitung tingkat kemampuan umat Islam itu diperkirakan tahun lalu itu mencapai 340 sekian triliun, Pak. Tapi yang terkumpul belum cukup 10%, Pak. Belum cukup 10%, hanya sampai 300 miliar berapa begitu. Belum sampai 10% dari apa yang kita inginkan. Ada 2 hipotesanya. Yang pertama, kesadaran berzakat masih kurang. Yang kedua, mungkin kesadarannya tinggi tetapi penyalurannya yang tidak terdata. Menyalurkan sendiri-sendiri
Ini biasa yang kurang bisa dikontrol dan kurang bisa diukur tingkat keberhasilannya. Makanya munculnya Badan Amil Zakat Nasional dan lembaga-lembaga amil zakat itu sebenarnya untuk mendayagunakan ini, Pak, mendorong masyarakat dengan mempermudah penyaluran zakatnya. Kemudian lembaga-lembaga amil zakat itu melakukan program-program, diberikan amanah bagi kita muzaki. Ini harta zakatku, silahkan dikelola, silahkan disalurkan, dan kami mau melihat umat Islam ini berdaya, fakir miskinnya berkurang. Nah, itulah pentingnya kita menyalurkan ke lembaga-lembaga resmi supaya dia mudah terkontrol, program-programnya terbaca oleh semua kita apa yang dia lakukan. Ada pemberdayaan, ada pendampingan, ada pemberian modal, ada juga pemberian konsumsi, ada juga membantu kebutuhan-kebutuhan dasar seperti sekolah dan sebagainya. Karena kalau kita berikan langsung bisa berakibat dipakai semua makan, Pak. Maka dibutuhkan keterampilan dan kemauan untuk mengelola zakat ini. Saya kira demikian Bapak dan Ibu-ibu, forum Ramadan kita memohon kepada Allah di akhir-akhir Ramadan ini, doa yang diajarkan oleh Nabi, memohon untuk kembali meminta dipertemukan di Ramadan yang tahun yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian penjelasan tadi dari Ustadz, dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di acara Forum Ramadan untuk hari ini. Dan tentunya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jemaah dan juga ustadz-ustadz yang tentunya dari pihak Dompet Duafa juga telah mendukung acara Forum Ramadan ini kerjasama dengan RRI Makassar. Mungkin terakhir Ustadz, kita tutup dengan doa, mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita semua yang senantiasa mengikuti Forum Ramadan ini bisa mendapatkan ilmu yang telah kita dapatkan di acara Forum Ramadan ini. Tafadhol Ustaz. Baik, mengakhiri seluruh rangkaian Forum Ramadan ini atas kerjasama RRI dan Dompet Duafa selama 1 bulan Ramadan ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kajian-kajian kita, pengajian-pengajian kita di bulan Ramadan ini senantiasa menjadi pembuka pintu-pintu hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi berkat tersendiri bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam bi barakati suratul Fatihah. Amin 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 amin. Baik, pendengar dan juga jemaah, demikian kebersamaan kita di acara Forum Ramadan. Semoga di tahun depan kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehingga bisa kembali bertemu bersama di acara Forum Ramadan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan juga kepada seluruh jemaah dan juga seluruh pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.